Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab menuntut ilmu. Sebelum kita mempelajari adab menuntut ilmu, maka kita harus tahu mengapa kita harus memiliki adab terlebih dahulu sebelum mencari ilmu. Beberapa alasannya. Yang pertama, karena meninggalkan adab akan menghilangkan keberkahan ilmu, atau ilmu seseorang menjadi tidak bermanfaat. Yang kedua, dengan adab akan memahami ilmu. Dengan adab akan memahami ilmu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui alasan mengapa kita harus memiliki adab menuntut ilmu, maka sekarang kita harus tahu tujuan mencari ilmu. Anak-anakku sekalian, hendaknya kita memiliki niat di dalam menuntut ilmu. Itu ada 4 perkara. Yang pertama, untuk membebaskan dari kebodohan. Yang ketiga, untuk menghidupkan ilmu. Yang kedua, untuk menyebarkan manfaat kepada orang lain. Dan yang keempat, kita niatkan untuk mengamalkan ilmu. Dan semuanya niat kita hanya untuk mendapat ridho Allah dan akhirat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui tujuan mencari ilmu, selanjutnya kita harus tahu pula keuntungan mencari ilmu. Yang pertama, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, Allah meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat akan menjadi amal yang tidak akan terputus bagi seseorang yang sudah meninggal. Yang keempat, orang yang mencari ilmu, ia akan mendapatkan sakinah atau ketenangan hati, kemudian dirahmati oleh Allah, kemudian dikerumuni malaikat, dan nama-nama kita akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan majelis para malaikat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui keuntungan mencari ilmu, kita akan membahas tentang adab menuntut ilmu. Ada beberapa adab menuntut ilmu. Yang pertama, kita menjauhi sifat malas dan bosan, karena malas dan bosan dapat membawa bahaya dan kesesatan. Yang kedua, kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar ditambahkan ilmu bermanfaat. Yang ketiga, kita harus menjauhi perbuatan maksiat, dosa yang mengotori diri, menjauhkan ilmu. Yang keempat, menyimak atau mendengarkan guru saat menuntut ilmu. Yang kelima, kita tidak boleh sombong dengan ilmu kita. Yang keenam, kita harus memuliakan kitab-kitab. Misalkan
kita tidak menaruh kitab tersebut di bawah. Selanjutnya yang ketujuh, selalu menjaga wudhu, karena wudhu dapat mengusir setan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, syarat mencari ilmu ada 6 menurut Imam Ali karamallahu wajhah. Yang pertama, dia harus memiliki kecerdasan. Yang kedua, semangat yang tinggi. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, harus ada biaya. Yang kelima, harus dengan petunjuk guru atau ustadz. Dan yang terakhir, yang keenam, harus sabar, waktunya lama. Begitulah beberapa adab tentang menuntut ilmu. Semoga kita bisa memahami, mengamalkan, dan mempraktekkan. Sekian anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.